What's up Sobat Ghostman Midweek? Hari ini kita akan menceritakan salah satu kasus kisah nyata yang saya alami sendiri ketika saya bekerja di salah satu kantor di Jakarta Selatan. Jadi kasus ini sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu, dimana ketika saya masih fresh graduate banget, saya kerja di salah satu kantor di bilangan Jakarta Selatan, dan itu kantornya nyambung dengan mall. Kalau kalian tahu, mungkin kalian akan langsung ketebak. Dan saya kerja di salah satu perusahaan China yang bergerak di bidang entertainment. Nah, yang namanya kerjaan di bidang entertainment, yang pasti kita semua bisa masuk di luar jadwal-jadwal normal. Jadi ada kalanya saya masuk ketika kantor-kantor lain sedang libur. Dan ini juga beberapa kisah yang saya kumpulkan dari teman-teman saya yang sudah bekerja di sana lebih lama. Kalau kebetulan sekarang kantornya sudah pindah, jadi mungkin nggak bisa dibilang jelek-jelekin ya. Oke. Jadi ternyata dari pengalaman ini yang saya ketahui adalah hantu itu bisa menembus ruang dan waktu. Jadi nggak ada istilahnya ketika lu stay di lantai 20 terus hantunya nggak bisa naik ke atas. Ternyata justru semakin tinggi, semakin banyak gangguan hantu dan yang aneh-aneh. Oke, jadi kantor saya terbagi jadi 2. Di lantai 8 adalah kantor bagian entertainment, dan di lantai 20 adalah kantor bagian media. Nah, saya bekerja di bagian entertainment, dan di situ karyawannya sedikit, less than 50, mungkin 30, mungkin 20, dan kalau bagian piket itu biasanya cuman 1-2 orang. Hari itu giliran saya piket, saya masuk hari Sabtu jam 6 pagi. Kalian tahu mesin fingerprint? Mesin fingerprint itu kan kalau misalnya kita habis nge-tap itu kan ada bunyinya ya. Ada soundnya sendiri. Jadi habis saya nge-tap, ya udah masuk, saya duduk ke ruangan sendiri dan saya mulai kerja. Sampai suatu ketika di jam 6:30 pagi, itu mesinnya bunyi sendiri. Mesinnya bunyi kayak ada yang nge-tap. Saya lihat, apa ada yang datang? Terus saya lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi oke, kalau itu kasusnya masih bisa ditolerir dan masih bisa kita bilang mungkin mesinnya rusak. Setelah itu, saya kebetulan stay lama sampai maghrib. Jadi sendirian sampai maghrib. Terus dari arah ruangan BOD atau arah ruangan direktur, itu saya mendengar suara wanita nangis. Klasik banget, saya pikir ya udah sih kuntilanak gitu atau apa, nggak usah gangguin saya karena saya cuma nyari uang di sini, saya fresh graduate gitu kan. Terus tapi makin lama saya dengar suara nangisnya tuh makin jelas, jadi saya makin yakin ini kayaknya bukan hantu deh, ini jangan-jangan manusia, mungkin ada karyawan lain yang masuk cuman buat nangis karena diputusin pacarnya, kan siapa tahu gitu kan. Akhirnya saya manggil satpam, saya bilang, Mas kayaknya ada orang yang nangis di kantor saya, boleh diperiksa nggak? Karena kan satu building itu satpamnya sama ya. Terus satpamnya itu masuk. Terus dia langsung bilang begini, kamu kenal nggak suaranya yang nangis siapa? Terus saya langsung mikirin, oh berarti dia juga denger nih, nggak cuman saya doang yang halu. Karena biasanya kan kalau hantu tuh, kalau misalnya kita manggil orang biasanya hilang kan suaranya, nah ini nggak hilang, nah berarti memang orang gitu kan. Terus karena BOD kita 3 kan, jadi disekat-sekat ruangannya jadi 3 ruangan, tapi masuknya dari satu pintu yang sama. Jadi ya udah kita ketok dulu gitu kan, Mbak ada masalah apa ya Mbak, bisa keluar nggak gitu kan. Terus ternyata nggak ada yang nyaut tuh. Udah kayak begitu, ya udah kita nekatin aja deh, saya sama satpam buka pintunya. Buka pintu masuk yang pertama untuk menuju ke 3 ruang BOD tersebut, nggak ada siapa-siapa. Jadi saya pikir, oh mungkin nih salah satu istri atau pacarnya BOD kali lagi ada masalah ya gitu. Terus lagi tuh di paling sebelah kiri kita ketok pintunya kan, Mbak kita boleh masuk? Karena suaranya bergema, jadi kita nggak tahu nih dari ruangan yang mana di antara 1, 2, dan 3 tersebut. Terus
Di ruangan pertama setelah kita ketok nggak ada sautan, kita buka, nggak ada siapa-siapa. Lanjut dong ke ruangan kedua, kita ketok lagi dan suara tangis itu makin kenceng. Terus setelah kita ketok lagi, nggak ada yang nyaut, kita buka, nggak ada siapa-siapa. Nah, sampai ke ruangan ketiga kita yakin banget nih, oh pasti di ruangan ketiga nih. Karena ruangan ketiga ini kan juga, kita pikir biodi kita memang paling mudah kan di ruangan ketiga ini. Mungkin pacarnya kali lagi ada masalah gitu kan. Kita ketok dulu, Mbak, kita mau masuk, ada masalah apa ya? Siapa tahu ada yang bisa kita bantu gitu kan. Terus agak lama tuh karena kita yakin banget ada orang di situ gitu, karena suara tangisnya makin kencang gitu. Terus kita ketok-ketok dan guess what? Kita ngotot gitu kan. Kalau Mbak nggak jawab kita buka ya. Mohon maaf kita mengganggu privasi Mbak, tapi kita harus ngecek gitu, harus ngecek ruangan ini gitu kan. Terus kita buka dan sesuai dugaan nggak ada siapa-siapa. Terus di dalam saya sama satpam yang udah mulai ngerasa kayak, wah ada yang nggak bener nih, ini pasti aneh-aneh gitu kan. Terus karena kita udah nggak tahu mau ngapain lagi, kita ninggalin ruangan itu tanpa ngomong apa-apa dan kita langsung tutup semuanya, langsung kunci dan langsung saya absen tutup, saya langsung pulang. Dan lucunya ketika kita sebelum nutup, kalau kan ada meja resepsionis ya, depan meja resepsionis itu kan ada pintu lagi kan, dan itu biasanya ditutup kalau memang udah nggak ada yang jaga gitu kan, ditutup. Pas kita tutup, dari dalam itu kedengaran banget suara langkah kaki dan ada suara cewek ketawa. Jadi kayak ketawa itu kayak ngeledek banget gitu, kayak yang, lu nggak nemuin gua kan? Jadi kayak bener-bener ngeledek banget. Dan habis itu saya sama satpam nggak ngebahas apa-apa, cuman ketika kita udah turun lantai sampai lantai ground, dia cuma bilang kayak, udah Mbak nggak usah dipikirin, itu udah biasa kok di sini. Padahal saya bisa lihat dia kayaknya nggak biasa banget sih gitu, maksudnya dia masih shock juga. Dan sejak saat itu saya nggak pernah lagi dinas malam, nggak pernah lagi dinas Sabtu sendirian, dan saya minta kemudahan gitu. Jadi saya kalau dinas tuh mendingan bareng-bareng yang lain aja deh, jangan yang sendiri gitu kan. Tapi untungnya saya nggak lulus probation di sana. Jadi setelah itu saya pindah ke kantor yang memang kantor entertainment juga, tapi dia 24 jam ada yang jaga gitu. Jadinya dan divisi saya kebetulan nggak perlu dinas malam, jadinya itu yang cukup bikin saya trauma tentang kisah kantor yang angker. Dan ternyata yang namanya definisi kantor angker itu nggak cuman di tempat-tempat terpencil doang atau di rumah sakit atau di mana, tapi literally di mall yang di kantor di samping mall yang terlalu rame banget. Dan itu pun kayak hal kayak gitu bisa kejadian. Dan itu lucunya hari Sabtu guys, hari Sabtu yang dimana itu baru jam maghrib. Jadi istilahnya kalau misalnya kita pindah gedung ke gedung sebelah di mall tuh pasti lagi rame banget. Dan ternyata definisi angker itu nggak cuma sepi doang. Jadi that's it. Kalau kalian punya kisah horor atau kisah angker, kalian boleh banget email ke ghostwithmeduit@gmail.com atau email yang tertera di bawah ini, saya lupa apa. Terus nanti kita akan bahas bareng di sini, dan pastikan kalian like, comment, dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. So see you on the next episode.